Tahun 2023 adalah tahun yang berat karena ada beberapa yang harus dihadapi Indonesia. Pergantian tahun kali ini terasa sedikit berbeda karena jauh-jauh hari sudah diprediksi bahwa kondisi global pada tahun mendatang cukup mencekam dan penuh ketidakpastian. Bahkan, situasi diramal bakal gelap. Adapun beberapa hal yang akan dihadapi di tahun 2023. Yang pertama adalah resesi global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan peringatan terhadap adanya ancaman resesi di tahun 2023. Seiring dengan tren kenaikan suku bunga di berbagai negara, ekonomi dunia akan memasuki jurang resesi. Resesi ekonomi dapat dimaknai sebagai suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara mengalami berdasarkan produk domestik bruto, PDB, jumlah pengangguran, maupun pertumbuhan ekonomi yang bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Ancaman resesi dapat berdampak beberapa hal, seperti perdagangan ekspor atau impor yang melambat, meningkatnya pengangguran, bisnis yang lesu, harga bahan baku naik hingga daya beli masyarakat menurun. Saat ekonomi global kurang baik, investor cenderung akan memilih aset-aset yang lebih aman sedangkan investasi langsung akan membuat permintaan konsumen lebih rendah dari proyeksi awal. Pemicu awalnya terjadi ancaman resesi global yaitu adanya perang dagang yang dilancarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hasil dari survei yang dilakukan pada tanggal 9 sampai 11 September tahun 2019 banyak analis yang melihat adanya tanda-tanda peringatan dari indikator ekonomi AS. Terbaru, laporan tersebut membuat khawatir adanya ancaman resesi global. Menurut dari beberapa ekonom yang disurvei mengatakan ekonomi dunia akan melambat. Persiapan untuk menghadapi ancaman resesi global di tahun yang akan datang salah satunya bisa dengan tambah tabungan darurat. Memiliki banyak tabungan darurat dapat membantu ekonomi pada saat resesi terjadi. Dengan mempisahkan dana di tabungan akan membantu untuk menjadi modal pembuka usaha atau untuk mencari pekerjaan baru. Walaupun mencari pekerjaan akan lebih sulit pada saat resesi. Yang kedua adalah tahun politik. Situasi yang akan dihadapi negeri ini bahkan jauh lebih kompleks karena 2023 juga merupakan tahun politik. Indonesia tengah menghadapi pemilu 2024 di mana pemilihan presiden, pilpres, dan pemilihan legislatif, pileg, akan digelar serentak pada tanggal 14 Februari 2024. Kontestasi elektoral dipastikan akan berjalan ketat mulai awal tahun depan. Terutama persaingan menuju pencalonan presiden yang pendaftarannya dimulai September tahun 2023. Partai politik akan saling berebut mitra koalisi untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden, capres dan cawapres. Begitupun kandidat calon presiden. Mereka akan makin gencar bermanuver untuk merebut simpati dan dukungan pemilih. Ini berpotensi membuat kondisi politik menghangat bahkan mungkin memanas. Dinamika pencapresan ini tentu akan sangat memengaruhi situasi politik dan keamanan tanah air. Situasi politik yang stabil tentu menjadi harapan para pelaku usaha. Iklim investasi akan tetap kondusif dan pertumbuhan ekonomi terjaga jika tercipta stabilitas politik. Kondisi sebaliknya pun demikian. Artinya, kondisi perekonomian domestik pada 2023 akan sangat dipengaruhi oleh hiruk-pikuk politik dalam negeri. Dari sudut pandang ekonomi, sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan Indonesia akan ikut tergulung gelombang resesi global. Bahkan, sebaliknya, perlu optimistis. Indikator makroekonomi Indonesia jelas memberi isyarat bahwa keadaan ekonomi tahun depan akan baik-baik saja. Inflasi Indonesia relatif terjaga yakni di angka 5,7%. Di saat banyak negara di dunia justru sudah di atas 10%. Bahkan ada yang 80%. Artinya, berdasarkan data di atas Indonesia hanya butuh waspada, tanpa perlu khawatir berlebihan. Yang ketiga adalah serangan siber. Kepala Lembaga Riset Keamanan Siber Communication and Information System Security Research Center, Pratama Persada mengingatkan potensi ancaman serangan siber di 2023.
Pratama menjelaskan, secara umum serangan siber di 2023 akan berkisar pada 3 hal, yaitu Advanced Persistent Threat atau APT, ransomware, dan supply chain attack. Serangan APT seringkali adalah bentuk serangan state actor seperti serangan APT-29 dari Rusia seperti dituduhkan AS dan sekutunya. Perang siber masih berlangsung dan mungkin semakin besar dengan kesepakatan bantuan serta pembelian senjata antara Ukraina dan Amerika Serikat. Tentu perang konvensional saat ini selalu disertai dengan perang siber yang sebenarnya juga sudah dan sedang berlangsung saat ini. Ransomware dan malware juga masih menjadi momok masyarakat global. Lebih dari 30% bentuk serangan siber adalah dengan malware dan ransomware. Indonesia bahkan sudah pernah menjadi korban dengan motif politik dalam kasus email diplomat Kementerian Luar Negeri ke pejabat Australia. Ternyata email diplomat Kemenlu telah diretas hacker asal Tiongkok. Lalu file email yang dikirim ke pejabat Australia mengandung malware body area. Peristiwa tersebut menjadi bukti bagaimana kita masih jauh dari ideal soal pengamanan siber. Sistem cegah dini harus terus ditingkatkan, sehingga kemampuan mendeteksi dan mitigasi serangan bisa lebih baik lagi. Bahkan kita tahu ada serangan setelah Australia mendeteksi adanya email yang mengandung malware. Artinya pengamanan Australia bisa dibilang lebih baik daripada Indonesia. Ancaman lainnya yang masih dalam dunia internet adalah serangan rantai pasokan atau supply chain attack. Serangan rantai pasokan adalah serangan dunia maya yang berupaya merusak organisasi dengan menargetkan elemen yang kurang aman dalam rantai pasokan. Serangan rantai pasokan dapat terjadi di industri apapun, mulai dari sektor keuangan, industri minyak, hingga sektor pemerintah. Serangan rantai pasokan dapat terjadi pada perangkat lunak atau perangkat keras. Penjahat dunia maya biasanya mengutak-atik manufaktur atau distribusi suatu produk dengan menginstal malware atau komponen mata-mata berbasis perangkat keras. Laporan Ancaman Keamanan Internet 2019 dari Symantec menyatakan bahwa serangan rantai pasokan meningkat sebesar 78% pada tahun 2018. Ini telah menjadi tren global di tengah arus globalisasi dan digitalisasi yang terus membesar. Artinya, pengawasan terhadap keamanan para vendor ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah. Jangan sampai vendor membawa malware atau membuka celah keamanan baru tanpa mereka sadari. Supply chain attack di negara maju sudah menjadi perhatian serius. Bahkan di Amerika Serikat, Pentagon membuat aturan ketat soal keamanan siber setiap vendor yang bekerja bersama lembaga pertahanan dan keamanan di Amerika Serikat. Di Indonesia, ini belum menjadi perhatian serius. Padahal tidak sedikit vendor yang menggunakan produk dan teknologi asing. Ini jelas terbuka adanya serangan siber dengan modus supply chain attack. Pencurian data juga masih akan menjadi tren di Indonesia pada 2023. Data dalam jumlah masif semakin dibutuhkan oleh banyak pihak, baik untuk kegiatan legal maupun ilegal. Memang ini terjadi secara global. Namun dengan pemakai internet hingga tahun ini yang menembus lebih dari 210 juta penduduk, tentunya Indonesia harus lebih serius dalam permasalahan ini. Khusus Indonesia karena menjelang pemilu 2024. Yang akan terjadi adalah saling retas antar akun media sosial. Bahkan saling retas ke website dan aplikasi milik pemerintah. Sehingga harus diantisipasi sejak awal. Itulah 3 ancaman yang menghantui Indonesia di tahun 2023.